ketika dulu memilih jurusan, aku ya riset dulu ya, riset kecil gitu terkait manajemen dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Nurul Meilani. Besar harapan aku, tayangan-tayangan di channel YouTube ini dapat memberikan edukasi bagi teman-teman semua dimanapun berada. Khusus untuk tayangan kali ini, aku akan membahas seputar jurusan yang sedang aku tempuh. Nah, sebelumnya juga aku sudah pernah membuat video di sini bersama guru aku. Nah, pada saat itu aku membahas seputar prospek kerja, mata kuliah, dan jurusan administrasi bisnis itu seperti apa sih secara lebih generalnya. Nah, ternyata setelah video itu tayang, banyak juga nih teman-teman yang nge-DM ke aku dan mempertanyakan seputar jurusan administrasi bisnis lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Nah, di video ini aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua lebih detail, karena barangkali jawaban-jawaban yang aku sampaikan melalui DM itu terbatas ya, teman-teman. Nah, aku udah merangkum soal pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan melalui DM di sini. Udah banyak sekali teman-teman semua pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang aku akan coba bahas ya, akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, khusus untuk episode kali ini, aku akan membahas salah satu topik yang memang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu seputar apakah jurusan administrasi bisnis ini belajar akuntansi, Kak? Apakah jurusan administrasi bisnis harus menguasai Excel, Kak? Atau jurusan administrasi bisnis ini lebih ke akuntansinya atau matematikanya ya, Kak? Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang menonton tayangan ini dan ternyata punya pertanyaan yang sama juga, jadi tetap ikutin video ini sampai akhir ya. Nah, buat teman-teman nih yang punya pertanyaan, Kak, apakah di administrasi bisnis itu harus dengan ekstra belajar ekonominya? Dan apakah kita yang ketinggalan itu bisa mengejar ketertinggalan itu? Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita kuliah itu, kita benar-benar pure belajar dari nol lagi. Jadi memang materi-materi yang dipelajari di kuliah di SMA dulu atau SMK dan sederajat itu merupakan bekal gitu, dasar bagi kita semua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi pada dasarnya ketika kita di kuliah, ya kita harus benar-benar ekstra belajar lagi gitu dari nol, karena mata kuliah juga berbeda gitu dengan apa yang ada di SMA, yaitu sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Nah, terkait apakah kita harus belajar ekstra ekonomi ini atau tidak? Ya karena memang kita itu diproyeksikan nih, jurusan administrasi bisnis itu diproyeksikan menjadi seorang entrepreneur. Sedangkan ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita ibaratkan kita menjadi seorang CEO gitu. Ketika kita menjadi seorang CEO, kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan. Nah, ketika nanti kita dihadapkan pada sebuah permasalahan dan kita dituntut untuk mengambil keputusan, tentunya kita harus mempertanyakan atau mempertimbangkan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari keuangan atau dari ekonomi. Nah, bayangkan aja deh sama teman-teman semua gitu ya. Ketika kita tidak selaku CEO, ketika kita tidak memahami keuangan, apakah kita bisa mengambil sebuah keputusan? Nah, seperti itu gitu teman-teman, karena nauzubillahnya gitu kan, kita nggak tahu gitu keuangan kita tuh apakah manajer keuangan kita tuh bakal jujur dengan kita atau tidak. Kita nggak akan tahu kan ke depannya seperti apa gitu. Maka dari itu kita harus mempelajari ini, karena apa ya, mindsetnya bukan atas dasar aku mau mempelajari ini atau enggak gitu, tapi karena kebutuhan kita gitu sebagai CEO nantinya, kita harus bisa memahami apa yang ada pada keuangan. Pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman yang mempertanyakan, Kak, administrasi bisnis itu lebih ke akuntansinya atau manajemennya sih?
Nah, ini memang merupakan sebuah pertanyaan besar ketika aku dulu untuk menentukan jurusan juga. Karena memang pada saat itu pilihan aku juga administrasi bisnis atau manajemen bisnis. Nah, dari riset-riset aku pada saat itu, memang aku melihat bahwa di manajemen itu lebih banyak ke matematikanya. Sedangkan di administrasi ini tidak begitu banyak gitu untuk matematikanya dan lebih fokus ke akuntansi. Dan ini pun aku bertanya gitu ke teman-teman aku yang ada di jurusan manajemen, dan memang mereka itu lebih banyak sedikitnya itu dari mata kuliahnya itu matematika gitu, jadi lebih ke matematika bisnis. Sedangkan berdasarkan pengalaman aku pribadi selama 5 semester ini menjadi mahasiswa administrasi bisnis, tidak ada mata kuliah yang berkaitan benar-benar dengan matematika murni atau matematika bisnis. Nah, sejauh ini aku juga masih ada bukunya nih teman-teman semua, itu ada ini buku dasar-dasar akuntansi. Ini aku pelajari ketika di semester 3. Dan selanjutnya aku juga di semester 4 mempelajari keuangan bisnis. Dan di semester sekarang aku mempelajari ini, analisa laporan keuangan. Aku suka banget sama mata kuliah ini karena jujur sebenarnya aku dulu gak suka banget sama akuntansi. Bahkan aku dulu pas SMA tuh pernah melakukan sebuah yang menurut aku ini sebuah kesalahan yang aku harap tidak akan terulangi kembali gitu. Karena selama aku belajar di kelas, aku gak pernah gitu melakukan hal ini. Bahkan ketika teman-teman aku melakukan pun, aku bertanya-tanya gitu, kok teman aku bisa ya gitu, kok teman aku bisa sih tidur di kelas gitu. Padahal di depan ada guru, dan ternyata pada saat itu aku melakukan hal yang sama. Dan hal tersebut terjadi ketika ketika mata pelajaran akuntansi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jangan ditiru gitu. Yang mana hal itu memang menunjukkan bahwa aku tidak memiliki ketertarikan pada yang namanya hitung-hitungan gitu kan. Tapi setelah aku belajar di jurusan administrasi bisnis, aku tidak merasa tertekan gitu dengan adanya mata kuliah yang memang ada hitungannya seperti ini. Karena aku aku merefresh mindset aku gitu, seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa aku belajar keuangan, aku belajar akuntansi bukan atas dasar aku mau atau tidak mempelajari ini gitu, tapi aku tanamkan dalam otak aku harus bisa, aku harus mampu, aku harus berusaha untuk mempelajari mata kuliah ini, karena aku yakin mata kuliah ini akan sangat berguna bagi aku ke depannya. Seperti itu teman-teman, karena aku yakin gitu ketika kita menerapkan pikiran yang baik dalam otak kita, dalam diri kita, ya apapun yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan baik juga gitu, dan akan mengarah ke sana. Bayangkan aja ketika kita sudah belum juga mempelajari mata kuliahnya, tapi kita udah memblok otak kita untuk tidak menyukai hal tersebut, ya otomatis kita pun akan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah ubah dulu mindset kita bahwa kita belajar ini bukan atas dasar kita mau atau tidak, tapi karena kebutuhan, dan kita yakini bahwa mata kuliah ini akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Seperti itu teman-teman. Dan memang aku pun setelah mempelajari mata kuliah ini ternyata aku jadi suka gitu, aku jadi tahu. Contohnya aja gitu ya, ini untuk dasar-dasar akuntansi memang yang menjadi dasar bagi kita, mungkin bagi teman-teman yang linjur dari jurusan IPA dan sekarang masuk ke sosum gitu untuk administrasi bisnis, ini sangat berguna sekali gitu, karena ini sebagai bekal bagi teman-teman gitu. Jadi yang tadi teman-teman menanyakan juga apakah kita bisa mengejar kata ketinggalan, tentu bisa gitu, karena semuanya berangkat dari nol lagi, semuanya start di awal lagi. Nah, aku yang paling suka itu ketika belajar ini, analisa laporan keuangan. Aku menjadi tahu gitu kapan aku nanti ketika menjadi seorang CEO bisa memutuskan apakah aku harus mengambil keputusan A, B, atau C. Contohnya deh ya, misalnya kita itu memimpin sebuah perusahaan. Pada saat itu kita harus membelanjakan bahan baku nih untuk memproduksi barang. Tapi ternyata keuangan kita ini sedang turun. Nah, di situ kita juga bisa mengambil keputusan gitu. Berkat dari analisa laporan keuangan ini, kita jadi bisa memutuskan apakah kita harus mengkeep dulu untuk belanja ini, ataukah kita bisa belanja dengan alternatif-alternatif yang lainnya. Nah, seperti itulah teman-teman gitu. Jadi dari situ aku juga belajar ternyata kita itu sebagai CEO nanti bukan hanya sekadar melihat dari kinerja karyawan saja gitu, tapi kita juga harus bisa melihat dari keuangannya, karena dengan demikian kita bisa memutuskan.
Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang mempertanyakan, Kak, apakah di administrasi bisnis harus menguasai Excel? Nah, sebenarnya di administrasi bisnis ini dan mungkin di jurusan yang lain pun pasti menggunakan Excel gitu, karena ini tuh bukan menjadi sebuah bukan menjadi sebuah apakah kita harus mempelajari atau tidak, tapi kita harus sudah menguasai gitu, apalagi kan di zaman sekarang gitu ya, dimana teknologi sudah banyak gitu, teknologi sudah secanggih itu. Jadi Excel memang salah satu jalan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Jadi memang aku pada saat itu di tahun pertama mempelajari Excel di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan memang berbekal dari mata kuliah itu, aku bisa dengan lebih mudahnya gitu mengerjakan tugas-tugas aku di mata kuliah yang lain. Seperti contohnya di mata kuliah waktu itu keuangan bisnis yang membutuhkan kita harus menggunakan Excel gitu, dan di situ aku merasa terbantu sekali gitu dengan dasar ilmu yang aku pelajari di tahun pertama untuk bekal aku di tahun kedua, seperti itu teman-teman. Jadi memang mata kuliah di kampus itu sangat berkaitan semuanya. Ketika kita bisa mengikuti perkuliahan dari awal, dari dasarnya, maka selanjutnya pun di tahun-tahun selanjutnya kita akan dengan lebih mudah untuk menyerap mata kuliah yang kita yang kita pelajari, seperti itu. Jadi teman-teman gak perlu khawatir gitu apakah harus menguasai secara sepenuhnya. Ya kalau misalnya teman-teman bisa menguasai, itu menjadi nilai plus bagi teman-teman. Tapi jikalau teman-teman tidak bisa menguasai sekalipun Excel seluruhnya, tapi minimal di basicnya teman-teman memahami gitu dan bisa mengimplementasikannya. Begitu teman-teman. Dan untuk pertanyaan terakhir nih yang paling menarik dari teman-teman semua, mempertanyakan seputar, Kak, sejauh ini apa sih hal yang membuat kakak merasa kesulitan gitu berkuliah di jurusan administrasi bisnis? Nah, sejujurnya memang sejauh ini selama 5 semester aku kuliah, memang sejauh ini alhamdulillah aku masih bisa mengikuti mata kuliah yang ada. Walaupun memang ada satu kejadian di mana aku pada saat itu merasa aku benar-benar tidak bisa mengikuti mata kuliah ini, karena pada saat itu memang mata kuliahnya adalah mata kuliah praktik laboratorium, dan karena pada saat itu aku merupakan mahasiswa di tengah pandemi yang mana kita dituntut untuk belajar praktik secara online. Nah, di situ memang aku merasa ketertinggalan pada saat itu, sampai akhirnya aku ketika ujian udah berlinang air mata seperti itu dan ngerasa stres banget gitu. Tapi dari situ juga aku belajar bahwa kita tidak bisa menguasai semua mata kuliah gitu. Kita tidak bisa selalu menang di semua tantangan-tantangan yang ada. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kita sudah berupaya, kita sudah berusaha untuk memahami mata kuliah tersebut. Jadi aku pikir apapun hasilnya nanti itu akan sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mungkin merasa, kok aku ngerasa nggak ngerti terus ya dengan mata kuliah yang aku ikuti sekarang, atau mungkin ngerasa kayak kok ketinggalan banget gitu, teman-teman gak perlu khawatir gitu, karena itu merupakan salah satu hal yang yang wajar gitu dialami oleh seorang pelajar, oleh seorang pembelajar, oleh seseorang yang sedang mencari ilmu. Karena ada hadis juga menyebutkan bahwa lebih baik kita menahan perihnya belajar daripada menanggung perihnya kebodohan. Nah, mungkin itulah gitu, perih-perih yang sedang kita lalui ketika kita mencari ilmu, ya memang demikian gitu. Kita merasa tidak mengerti, kita merasa ketertinggalan, tapi justru hal itu harus kita jadikan sebagai pemacu gitu, untuk bisa memahami lebih baik lagi, untuk bisa belajar lebih baik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang sudah aku sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga jawaban-jawaban yang aku sampaikan dapat menjawab lebih detail lagi seputar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan selanjutnya pun masih ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang lagi yang sudah aku rangkum dan barangkali akan aku bahas di next video. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe buat teman-teman agar tidak ketinggalan nih video-video yang akan aku unggah selanjutnya. Dan sekian dari saya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.